Assalamualaikum, gua Fadar Gadgetalk. Buat teman-teman yang nanyain mulu nih rekomendasi MiFi unlock yang bisa dipakai untuk semua operator, terus juga murah harganya. Kali ini gua ada rekomendasi MiFi dari Movimax yang tipenya 007. Ini murah, bisa dipakai semua operator, terus juga sekalian kita obrolin bareng-bareng nih. Fungsinya apa aja, spesifikasinya gimana, dan worth it nggak sih di harga segitu? Well, langsung aja kita bahas setelah yang satu ini. Oke, sekarang gue bakal jelasin dulu MiFi itu apa, karena mungkin ada sebagian teman-teman yang nggak ngerti MiFi itu apa. Simpelnya MiFi itu adalah WiFi yang bisa dibawa kemana-mana. Kalau kita bandingkan dengan WiFi kabel di rumah, itu kan cuma bisa di rumah, pas kita keluar rumah kita nggak bisa pakai WiFi-nya lagi. Sedangkan MiFi ini, kita tinggal colokin SIM card yang ada internetnya, terus udah kita bisa keluar ke mall, ke pasar, ke masjid, terserah pokoknya keluar rumah yang pokoknya bisa dibawa kemana-mana. Itu juga makanya ada singkatan Pocket WiFi ya. Jadi ya, MiFi bisa dikantongin karena router itu gede, Pak, nggak bisa dikantongin. Jadi ya ini kecil, ringan, tapi bisa internetan dibawa kemana-mana. Nah, kali ini gue akan bahas MiFi Unlock. Jadi bisa dipakai untuk semua operator, karena biasanya kan kalau kita lihat Andromax itu khusus smartfren, XL Go itu khusus XL sendiri, dan ini bisa dipakai untuk semua operator. Jadi mau kalian pakai kartu Indosat, Telkomsel, Tri, Bayu, Flexi kalau ada masih ya, kartu BPJS jangan, pokoknya kartu provider doang lah ya. Nah, gue yakin banget kalau kalian tuh jarang banget dengar nama Movimax atau bahkan baru kali ini dengar nama Movimax. Tapi sebenarnya MiFi ini tuh udah lama ada loh, dan MiFi ini sebenarnya udah biasa dipakai oleh XL ataupun smartphone ataupun provider lainnya, dan ya karena itu bundling jadi nama brandnya itu ketutupan aja. Padahal Movimax itu udah banyak dipakai di beberapa mode bundling yang lainnya. Jadi untuk masalah trusted atau enggak, MiFi ini udah nggak masalah lagi lah. Yang bikin salfok sama MiFi ini tuh desainnya. Baru kali ini gue lihat MiFi bentuknya kayak UFO. Kelihatan keren dan unik aja. Terus juga di bagian depannya cuma ada 3 tombol untuk navigasi yang simple. Terus ada layar LCD 1,44 inch dengan kualitas yang oke aja di kelas MiFi. Terus di bagian bawahnya ada back cover nih. Cara bukanya pun gampang banget, tinggal diputar aja, jadi nggak perlu pakai kuku. Di dalamnya langsung kelihatan baterai gede 3000 mAh yang kita semua tahu lebih gede dari iPhone SE. HP buah. RAM itu apa? Dan ada slot 1 SIM card dan 1 slot untuk micro SD. Dan di bagian samping ada port micro USB nih. Coba aja pakai port Type-C, bakal lebih mantap kan? Tapi ya udahlah, namanya juga MiFi, udah wajar banget kok. Build quality-nya sendiri terbilang lumayan premium karena pakai bahan polikarbonat, dan walaupun baterainya gede tapi bobotnya ini berasa ringan. Ya mirip-mirip bobot HP lah. Nah, sekarang kita bakal bahas gimana caranya pakai si MiFi ini. Pertama, kita buka dulu back covernya, terus masukin SIM card yang mau kita pakai. Terus tinggal tekan tombol tengah ini 4 kali dan scan barcode-nya. Ya langsung bisa connect deh. Atau kalau nggak mau pakai barcode, codec aja pakai SSID dan password yang ada di dalam MiFi-nya. Nah, kalau misalkan kalian mau setting lebih lanjut nih, kalian download aja aplikasi Movimax yang ada di Play Store, terus tinggal login aja. Kalau username-nya belum diutak-atik, ID-nya admin, dan passwordnya admin juga. Saya login, bakalan ada user interface keren kayak gini. Gua suka sih UI kayak gini karena simple dan gampang dimengerti aja. Di sini kita bisa cek provider, jumlah kuota yang udah dipakai, nama MiFi, dan passwordnya juga. Terus kalau mau atur lebih jauh nih, kita juga bisa pakai aplikasi WiFi-nya. Contohnya mau ganti nama MiFi dan passwordnya bisa di sini. Terus kita bisa juga cek siapa yang connect WiFi kita, sekalian kita blokir nih. Jadi misalkan ada fakir kuota yang kita nggak kenal itu siapa, mau numpang WiFi kita nih, kita tinggal blacklist aja. Jadi dia nggak bakalan bisa pakai WiFi kita walaupun dia tahu passwordnya. Terus ada network setting, admin setting, bisa baca SMS dan balas SMS juga dari aplikasi ini. Dan ini WiFi bisa update OTA loh. Gokil nggak tuh? Tapi sayangnya aplikasi untuk MiFi ini tuh baru tersedia untuk Android user doang, dan iPhone user bakalan menyusul. Jadi buat teman-teman yang mau setting tapi pakai iPhone, kalian bisa setting melalui website yang udah tersedia di buku manual. Itu ada 192 titik berapa gitu, kalian tinggal copy aja dan bisa setting melalui situ. Dan caranya pun gampang banget, hampir mirip-mirip dengan aplikasinya. User interface di MiFi-nya sendiri itu juga simple banget. Di sini kita bisa cek kekuatan sinyal, kondisi baterai, provider yang kita pakai, jam, dan kuota yang udah kita pakai. Terus kalau ada teman yang mau numpang WiFi nih, klik aja tombol power sekali yang ada di tengah untuk nunjukin nama MiFi dan passwordnya. Atau barcode juga bisa. Dan nanti kalau mau download aplikasinya bisa lewat barcode yang ada di WiFi ini juga. Ada juga tombol home di sebelah kiri untuk balik ke menu awal, dan satunya lagi yang ada di kanan untuk aktifin atau matiin si WPS-nya.
Nah, sekarang kita akan bahas performa dari WiFi ini. Kalau misalkan performa ya, kalau gua dapat dari data yang gua cek, itu memang WiFi ini bisa support sampai speed 150 Mbps. Dan kita semua tahu provider Indonesia nggak ada yang sampai segitu, ya paling-paling mentok 50 atau 60 Mbps, itu pun kalau providernya benar-benar kenceng. Dan kalau misalkan ditanya ngebut atau enggak, ya itu tergantung provider yang kalian pakai. Misalkan gua nih, gua pakai Bayu, udah gua tes di apartemen gua, emang sinyalnya internetnya kurang ngebut, ya dapatnya jelek. Tapi pas gua coba keluar, pas gua coba ke pasar, beli boba gitu ya, itu speednya kenceng loh. Bisa kalian sendiri, ping, download, upload itu kenceng. Bisa udah gua tes di beberapa tempat juga kenceng. Dan itu semua balik-balik ke provider yang kalian pakai. Misalkan kalian mau beli ini, terus kalian pakai Telkomsel di tempat kalian yang emang benar-benar bagus Telkomsel di sono, ya pasti speednya bakalan kenceng. Dan misalkan kalian pakai Tri di tempat kalian bagus Tri, ya speednya juga bakalan bagus. Dan yang gua sadari adalah penangkapan sinyal di MiFi ini tuh bagus. Mungkin karena efek antenanya yang bagus, cakep, atau juga SoC yang dipakai itu Qualcomm. Kan heran loh. Ini MiFi tapi pakai Qualcomm juga sebagai chipsetnya. Gokil kan? MiFi ini juga cocok dipakai untuk satu keluarga atau satu peleton, asalkan provider yang kalian pakai tuh emang kenceng ya. Karena MiFi ini tuh bisa dipakai sampai 32 user. Tapi ingat, makin banyak user yang connect, tentu aja makin bikin baterainya cepat boros. Nah, untuk baterai life-nya sendiri bagus banget sebenarnya, karena baterainya udah 3000 mAh. Dan si Movimax mengklaim kalau baterainya bisa bertahan sampai 12 jam. Dan gua percaya aja karena gua udah pakai sampai sekarang belum dicas. Gua biasanya pakai untuk 2-3 HP karena ya tugas tech reviewer harus banyak punya HP. Dan ya kadang tim gua juga pakai. Terus ya gua udah buktiin sampai sekarang belum ngecas-ngecas karena gua pakai pas lagi keluar aja. Dan karena di rumah gua ada WiFi, jadi gua pas pakai di luar aja. Dan kalau misalkan kalian telisik lagi di luar, jarang banget loh punya MiFi bisa bertahan sampai 12 jam penggunaan. Dan baterainya pun 3000 mAh. Biasanya kan MiFi lain tuh biasanya punya baterai yang lebih kecil, antara 2000 atau di bawah 2000, dan ini udah 3000 mAh. Jadi killer. Jangkauan sinyal MiFi-nya juga termasuk kuat, bisa sampai 10 meter tergantung lokasi. Kalau misalkan kita pakai di tempat yang luas, nggak terhalang oleh dinding, bisa bakalan lebih jauh tuh jangkauannya. Nah, terakhir nih harganya. Sampai sekarang memang belum dijual secara resmi oleh Movimax, dan alhamdulillahnya gue punya teman jadi gue bisa dapetin akses duluan. Dan kata dia itu harganya sekitaran 600 ribuan. Dan semoga harganya bakal tetap sama, dan katanya sih bakalan segera rilis. Ya walaupun gue punya teman dari Movimax, tetap gue bakalan review jujur karena gue udah bangun, dan gue sama Dayat udah bangun Gadget Talk udah lama. Masa mau dihancurin karena satu review yang dipaksakan harus bagus-bagusin gitu kan. Kalian bisa buktiin sendiri kalau MiFi-nya memang benar-benar bagus, karena ya di harga segini kalian udah bisa dapetin MiFi dengan desain yang keren, unik, terus juga baterainya gede banget 3000 mAh, bisa bertahan sampai 12 jam. Belum lagi ada fitur untuk cek user yang connect sekaligus untuk blok user yang nggak dikenal nih. Jadi misalkan ada fakir kota yang mau ikutan connect tapi kita nggak kenal, langsung aja blok tanpa ribet. Gua udah pakai MiFi ini lebih dari seminggu, dan tentu aja kalau ditanya worth it atau enggak, jelas gue bakal bilang worth it. Apalagi buat teman-teman yang nggak punya internet kabel di rumah, kalian bisa pakai ini dan bisa dipakai untuk satu keluarga karena bisa connect sampai 32 user. Kalau keluarga kalian di rumah tuh 32 orang ya. Ya biasanya kan 6 orang, nggak sampai 32, tapi ya misal kan gitu 32 orang masih bisa. Dan juga buat teman-teman yang pakai iPhone, Google Pixel, Xiaomi Mi 10 itu kan biasa single SIM. Biasanya satu SIM untuk internet, satu SIM untuk telepon. Nah ini bisa kalian akalin dengan satu SIM untuk telepon cantolin di HP, atau satunya lagi untuk internet di sini. Karena kalau misalkan kalian udah pernah pakai MiFi untuk internetan dan kalian bandingkan dengan data seluler pas internetan, itu bakalan jauh lebih hemat baterai HP kalian kalau misalkan kalian internetan pakai WiFi dibandingkan data seluler yang ada di HP kalian. Itu tips yang selalu gua pakai karena gua males kalau baterai HP gua boros. Itu sih. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat dan jadi referensi buat kalian yang nanyain mulu tentang MiFi Unlock. Like kalau suka dengan video ini, komen aja kalau misalkan ada pertanyaan, koreksi, ataupun saran untuk video berikutnya. Jangan lupa juga cek kolom deskripsi karena link pembelian bakal gua taruh di situ. Dan misalkan kalian punya pertanyaan atau mau sharing-sharing bareng-bareng nih tentang MiFi Unlock yang ini atau yang punya kalian yang lebih recommended, boleh banget komen di bawah, nanti kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan ya, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol lonceng notifikasinya karena kita bakalan terus upload konten
konten-konten yang menarik seputar gadget. Karena di channel ini nggak melulu tentang review gadget, ada juga tips dan trik menarik seputar gadget lain tentunya. Gua Farid, bye.